Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi matematika pada materi sifat pertukaran atau komutatif, kemudian sifat pengelompokan atau asosiatif, kemudian pengurangan. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sifat pertukaran atau komutatif pada halaman 20. Di kelas sebelumnya, kalian sudah mengenal sifat komutatif. Untuk mengingat kembali, perhatikan cerita berikut. Ayo mengamati. Ibu memiliki 3 apel, Tara memiliki 5 apel. Coba kamu jumlahkan apel ibu dan apel Tara. Apel ibu ada 3, ditambah apel Tara ada 5. Jadi, sama dengan 8 apel. Sekarang, kamu jumlahkan apel Tara dan apel ibu. Apel Tara ada 5, apel ibu ada 3. Sama dengan 8 apel. Ternyata 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Perhatikan juga penjumlahan berikut ini. 3.276 ditambah 1.343 sama dengan 4.619. Kemudian yang di bawahnya 1.343 ditambah 3.276 sama dengan 4.619. Ternyata 3.276 ditambah 1.343 sama dengan 1.343 ditambah 3.276 sama dengan 4.619. Kemudian, ini sangat penting dan harus kalian ingat bahwa sifat seperti di atas disebut sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Dan sifat komutatif atau pertukaran ini berlaku pada penjumlahan ya, perjumlahan dan perkalian saja. Tugas, benarkah 472 dikurangin 122 sama dengan 122 kurangin 472? Soal nomor 2, benarkah 250 bagi 50 sama dengan 50 bagi 250? Berdasarkan kedua soal di atas, apakah sifat pertukaran komutatif berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian? Mengapa? Coba diskusikan bersama orang tua. Oke. Dan selanjutnya, pada halaman 21, ayo berarti 6. Lengkapilah sifat komutatif berikut ini. Miss dia kasih contoh nomor 1. 2.214 ditambah 456 sama dengan, perhatikan, ini pertama letaknya di awal dan kedua ini letaknya di belakang. Jadi, cara paling mudah adalah kalian menukarkan ini ke sini saja. Jadi, 456. Oke. Caranya paling mudah begitu ya. Kalian tinggal melakukan pertukaran. Yang tadinya di belakang jadi di depan, yang tadinya di depan bisa di belakang. Oke. Caranya seperti itu agar memudahkan kalian. Kemudian yang keenam adalah sifat pengelompokan atau asosiatif. Coba perhatikan penjumlahan berikut. 2.222 ditambah 343 ditambah 3.196 sama dengan, jumlahkan dua bilangan pertama terlebih dahulu. 2.222 ditambah 343 itu jumlahnya 2.565 ditambah 3.196 sama dengan 5.761. Kemudian bisa juga dengan jumlahkan dua bilangan terakhir terlebih dahulu. Contoh, 2.222 ditambah, ini jumlahkan terlebih dahulu, 343 ditambah 3.196 sama dengan
Ini total yang tadi 343 ditambah 3169, yaitu 3539. Jadi 2222 ditambah 3539 sama dengan 5761. Ternyata 2222 ditambah 343 ditambah 3196 sama dengan 2222 tambah dalam kurung 343 ditambah 3196 sama dengan 5761. Seperti sifat di atas tersebut disebut sifat pengelompokan atau asosiatif pada penjumlahan. Ingat, pada penjumlahan. Menurut kalian, apakah sifat pengelompokan asosiatif berlaku pada pengurangan dan pembagian? Ayo, coba kalian diskusikan dan tuliskan contohnya. Untuk soal ayo berarti 7, halaman 21, dia kasih contoh bagaimana cara kita menentukan ini dan ini. Karena tadi kita sudah melihat contohnya, ini caranya paling mudah adalah yang depan kita letakkan di sini, kemudian ini adalah seperti ini. Jadi isinya di sini adalah 1404, sedangkan yang paling depan adalah 2145. Jadi cara paling mudah untuk mengerjakannya adalah kita letakkan di sini, depan kita letakkan juga di depan, kemudian kita lihat ini di mana. Jika di belakang dia tetap di belakang, dan di tengah kita letakkan di bagian tengah. Sudah bisa. Kemudian kita lanjutkan pada materi pengurangan. Yang pertama, pengurangan tanpa meminjam. Contoh, 3653 dikurangin 1540. Penyelesaiannya kita susun dulu. Langkah pertama, kita kurangi bagian yang satuan. 3 kurangin 0 sama dengan 3. Kemudian langkah 2, kita kurangkan yang bagian puluhannya. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian pada langkah ketiga, kita kurangkan ratusannya. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Dan langkah yang keempat, kita kurangkan ribuannya. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Jadi 3653 dikurangi 1540 sama dengan 2113. Coba buka halaman 23. Ayo berlatih 1. Miss Dia beri contoh soal nomor 1. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Kemudian kita kurangi bagian puluhan. 5 kurangi 4 sama dengan 1. Kemudian kita langkah yang ketiga, kurangi ratusannya. 5 kurangi 2 sama dengan 3. Dan yang langkah keempat adalah kita kurangi yang ribuannya. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Begitu juga dengan soal-soal berikutnya. Dan materi yang terakhir yaitu pengurangan dengan 1 kali meminjam. Contoh, 4658 kurangi 2367. Penyelesaian kita susun dulu dalam bentuk berikut. Langkah pertama, kita kurangkan satuannya. 8 kurangi 7 sama dengan 1. Kemudian langkah kedua, kita kurangkan puluhan. 5 kurangi 6 itu kan tidak bisa, berarti kita harus pinjam depannya, sehingga ditambah satunya, depannya ditambahkan dengan 1, jadi 15. 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Karena ini tadi sudah dipinjam 1, berarti sisa 5. Oke, sisa 5. Kemudian 5 dikurangi 3. Ya, ini sisa 5. Kemudian langkah ketiga, karena tadi sisanya tinggal 5, berarti tinggal dikurangi 3. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Dan langkah yang keempat, kita kurangkan yang ribuannya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi 4
4.658 dikurangi 2.367 sama dengan 2.291. Contoh halaman 25, ayo berlatih 2. Miss Dia beri 2 contoh ya, soal nomor 1 dan soal nomor 2. 8 kurangi 1 sama dengan 7. Karena 2 kurangi 8 tidak bisa, maka pinjam depannya, 2-nya kita coret, berarti kita naikkan jadi 12. 12 kurangi 8 sama dengan 4. Karena ini tadi sudah dipinjam 1, maka akan berkurang menjadi 5. 5 kurangi 4 sama dengan 1. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Oke, soal nomor 2. 7 kurangi 4 sama dengan 3. 3 kurangi 9 tidak bisa, maka pinjam depannya jadi 13. 13 kurangi 9 sama dengan 4. Kemudian karena tadi sudah dipinjam 1, maka akan berkurang menjadi 4. 4 kurangi 1 sama dengan 3. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Jadi tidak usah kalian tulis. Oke, kalian bisa melanjutkannya sampai soal 20. Apabila ada yang masih kurang paham, kalian bisa WhatsApp Miss Dia. Terima kasih. Semangat mengerjakan.